Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 1. Sebelumnya, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua dapat hadir hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah saya bagikan di Google Classroom. Hari ini kita masih membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa dapat memahami masalah ekonomi, kelangkaan, scarcity, dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang ketiga, siswa dapat memahami konsep pilihan, kebutuhan dan keinginan, dan skala prioritas. Yang keempat, siswa memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kelima, siswa dapat memahami konsep biaya peluang, opportunity cost. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami konsep prinsip ekonomi dan konsep motif ekonomi. Nah, coba, masih ingat nggak materi kita minggu kemarin itu apa? Iya, benar. Minggu kemarin kita membahas tentang pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, dan skala prioritas. Ingat nggak pengertian ilmu ekonomi itu apa? Ya, benar. Jadi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa hubungannya dengan masalah ekonomi? Kita lihat gambar berikut ini. Tahukah kamu masalah ini? Iya, benar. Ini adalah masalah kelangkaan yang terjadi di Indonesia. Ini salah satu contohnya adalah kekurangan air bersih di Indonesia. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena kebutuhan manusia yang tak terbatas dan alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Untuk meminimalisir kelangkaan ini, maka diperlukan adanya skala prioritas, yaitu ukuran kebutuhan yang tersusun, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai ke kebutuhan yang dapat ditunda. Nah, sampai sini paham? Ya, ini adalah materi minggu kemarin. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kehidupan manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah ekonomi. Kebutuhan timbul karena adanya tuntutan fisik atau psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan sering tidak dapat dipuaskan. Hal ini menyebabkan kebutuhan menjadi tidak terbatas. Lalu, pengertian kebutuhan sendiri adalah kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup, serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Coba, kalian tahu nggak antara kebutuhan dan keinginan itu sama atau beda? Kalau sama-sama kenapa? Kalau misalnya beda, beda kenapa? Nih, saya contohkan ya. Yang kebutuhan ketika kamu ingin makan dan ingin membeli pulpen. Coba, kalau kamu tidak makan, maka kamu akan kelaparan. Tapi, kalau kamu tidak membeli pulpen, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena untuk membeli pulpen itu dapat ditunda dan dapat dipinjam dulu dari teman. Maka, kebutuhan dan keinginan itu sama-sama memiliki kesamaan, yaitu sama-sama hasrat yang ada dalam diri manusia. Hanya bedanya kalau kebutuhan tidak terpenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya, kalau misalnya keinginan itu tidak. Jadi sudah tahu kan bedanya antara kebutuhan dan keinginan itu apa? Selanjutnya, kebutuhan yang tidak terbatas dipengaruhi oleh hal-hal berikut,
Yang pertama adalah sifat alamiah manusia. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk tidak cepat puas pada segala sesuatu yang sudah dimilikinya. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, maka akan muncul kebutuhan lainnya seiring dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin juga kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan seorang pengusaha kaya berbeda dengan kehidupan para karyawannya. Yang manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dan kebutuhan hidupnya dengan keadaan alam sekitarnya. Kebutuhan hidup di daerah dingin akan berbeda dibandingkan dengan kebutuhan hidup di daerah tropis, baik dari segi makanan, pakaian, maupun perumahan. Lalu yang keempat ada lingkungan sosial. Secara naluriah manusia mempunyai kebiasaan meniru tingkah laku orang lain, sehingga jumlah dan jenis kebutuhan hidupnya juga akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Lalu yang kelima ada kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi, sekaligus membeli suatu barang. Hal tersebut dapat mendorong bertambahnya kebutuhan seseorang. Yang keenam, ada agama dan kepercayaan. Perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut seseorang mengakibatkan timbulnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda. Lalu yang ketujuh, ada akulturasi budaya. Budaya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hidup seseorang, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan yang datangnya dari luar. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola perilaku dan kebiasaan yang berbeda, yang akan menimbulkan berbagai macam kebutuhan. Yang terakhir ada perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional menimbulkan terjadinya aliran barang dari luar negeri yang dapat mendorong peningkatan kebutuhan hidup. Sampai sini, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang silakan kalian buat 4 kelompok, bebas saja, lalu saya akan membagikan gambar kepada kalian. Silakan kalian analisis, termasuk ke dalam jenis kebutuhan apa gambar tersebut. Saya beri waktu 15 menit, setelah itu kalian presentasikan. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah 15 menit ya. Silahkan kelompok 1. Dilanjut kelompok berikutnya. Semuanya udah beres ya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan apa yang tadi kalian presentasikan. Macam-macam kebutuhan ini terbagi menjadi 4 bagian atau menjadi 4 macam, yaitu menurut intensitasnya, menurut waktu, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Menurut intensitasnya, yang pertama ada kebutuhan primer. Kalian pasti sudah tahu untuk kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang sangat penting tapi tidak mengganggu keberlangsungan hidup manusia, seperti alat komunikasi, handphone, angkutan umum, dan sebagainya. Namun, pada zaman sekarang, handphone dipertanyakan apakah masih menjadi kebutuhan sekunder atau sudah menjadi kebutuhan primer. Karena banyak orang yang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone mereka. Karena dengan handphone, mereka bisa membeli barang, mereka bisa mendapatkan informasi, dan mereka bisa melakukan segala hal. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan bawang merah, barang mewah. Lalu yang kedua ada menurut waktunya. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya, obat-obatan bagi orang sakit. Dan yang kedua, ada kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Misalnya, tabungan, ilmu, atau jas hujan pada musim panas. Yang terakhir ada menurut sifatnya,
Yang pertama ada kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Dan yang kedua ada kebutuhan rohaniah, yaitu bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Dari sini kita dapat tahu bahwa sholat, ngaji, dan sebagainya itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk diri kita. Nah, kesimpulannya, jadi dari materi ini kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sifat alami manusia, tingkat pendapatan, lingkungan alam, lingkungan sosial, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan itu bukan hanya satu jenisnya, tapi ada beberapa jenis kebutuhan berikut dengan macam-macamnya. Oke, sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah mengerti ya. Kalian boleh cek Google Classroom masing-masing, ada tugas yang saya upload, silahkan kerjakan. Sekian materi untuk minggu ini, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.